ini ucapan Yesus. Kalau dalam Tesalonika itu adalah ucapan dari Paulus. Sekarang adalah ucapan Yesus. Ya ini tolong maaf. Ya begini saja ya. Ucapan Yesus dalam Injil Matius 24 ayat ya. Kita sama-sama baca yuk. 24 ayat 15. 2, 3. Perkataan Yesus sendiri ya. Jadi apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat kudus, menurut firman yang disampaikan oleh Nabi Daniel, para pembaca hendaklah memperhatikannya. Paulus berkata, apabila munculnya murtad, adanya di bait Allah, di bait kudus. Yesus juga sama mengucapkan ini. Jadi Paulus hanya menyatakan apa yang pernah dinyatakan oleh Yesus. Tapi Yesus menyatakan ini berdasarkan kitab Daniel. Nah, ini mata rantai saling berkaitan. Paulus ungkapkan ini, kalau Paulus akan menunjukkan gejalanya, Yesus, dia dari ungkapan Yesus. Perhatikan, para pembaca hendaklah memperhatikan. Apa yang harus diperhatikan? Kalau pembinasa keji berdiri di tempat kudus, berarti kata bait Allah, bait suci, atau sama dengan tempat kudus, itu diulang lagi, itu diungkapkan lagi. Memang penekanannya di situ, konteksnya di situ. Dan Yesus mengucapkan ini yang dia sebutkan menurut firman yang disampaikan oleh Nabi Daniel. Nah inilah kutipan yang Tuhan bilang. Jadi Daniel itu sumber pernyataan Yesus. Daniel 9 ayat 27. Perhatikan. Kita sama-sama baca. 2, 3. Raja itu akan membuat perjanjian itu menjadi berat bagi banyak orang selama 1 kali 7 masa. Pada pertengahan 7 masa itu ia akan menghentikan korban sembelihan dan korban santapan. Dan di atas sayap kekejian akan datang yang membinasakan. Sampai pemusnahan yang telah ditetapkan menimpah yang membinasakan itu. Jadi waktu Yesus mengucapkan kata-kata tentang ini menurut firman yang disampaikan oleh Nabi Daniel. Dia mengutip dari Daniel pasal 9 ayat 27. Melihat pembinasa keji berdiri di tempat kudus. Dia mengutip. Dan itu peristiwanya terjadi pada pertengahan 1 kali 7 masa. Oke. Nanti kita perhatikan baik-baik. Jadi Matius dan Daniel ini menurut Matius atau ucapan Matius pembinasa keji. Sama dengan Daniel, di atas sayap kekejian akan datang yang membinasakan. Perhatikan, datangnya si pembinasa keji adalah pada pertengahan 1 kali 7 masa. Coba ulangi, 1 kali 7 masa. Ulangi lagi, 1 kali 7 masa. Nah 1 kali 7 masa itu ada sebuah peristiwa di tengah-tengahnya. Pertengahan 1 kali 7 masa. Jadi ada 1 kali 7 masa menjadi 2 bagian. 3,5 masa yang pertama dan 3,5 masa yang kedua. Di tengah-tengah itulah maka Tuhan bilang pembinasa keji berdiri di bait kudus. Oke. Dan 1 kali 7 masa ini adalah bagian nubuatan. 70 kali 7 masa. Ulangi, 70 kali 7 masa. Ya, jadi ini pernyataan Yesus. Ada 1 kali 7 masa, tapi di tengah-tengah 1 kali 7 masa itu, di tengah-tengahnya, Yesus bilang, pembinasa keji itu berdiri di tempat kudus. Menurut firman yang disampaikan Daniel. Daniel 1 kali 7 masa. Betul, di tengah-tengahnya ada sayap kekejian yang berdiri di situ menghentikan korban-korban. Menghentikan ibadah. Tidak ada orang beribadah lagi. Tidak boleh orang beribadah kepada ilah dan Allah dan apapun juga. Nanti kecuali kepada si Dajjal ini, antikris. Itu adanya di pertengahan 1 kali 7 masa. Nah 1 kali 7 masa ini adalah bagian nubuatan dari 70 kali 7 masa. Ini kait-mengkait, saudara ya. Kait-mengkait. Oke? Amin, saudara? Ini kait-mengkait.
Sama halnya saya ini anak siapa? Oh, saya ini adalah cucu dari kakek ini. Kenapa disebut begitu? Karena saya orang tuanya ini dan orang tua saya ini adalah anaknya dari kakek ini. Nah, begitulah kira-kira. Jadi saya ini di bagian dari keseluruhan kaum keluarga ini. Demikian juga begitu. Pernyataan Yesus itu sebenarnya diungkapkan nanti di 3,5 masa yang kedua. Di pertengahan masa itu. Nah, itu berasal dari 1 kali 7 masa. 1 kali 7 masa itu adalah nubuatan 70 kali 7 masa. Ulang lagi, 70 kali 7 masa. Kita akan bahas mengenai 70 kali 7 masa dan bagaimana cara menghitung. Ini main matematika sedikit ya. Ya, sederhana matematikanya. 70 kali 7 berapa? 490. Saya beritahu, ini yang kita baca dulu. Semua kita lihat. Daniel 9:24. Kita baca. 2, 3. 70 kali 7 masa telah ditetapkan atas bangsamu dan atas kotamu yang kudus. Untuk melenyapkan kefasikan. Untuk mengakhiri dosa. Untuk menghapuskan kesalahan. Untuk mendatangkan keadilan yang kekal. Untuk menggenapkan penglihatan dan nabi. Dan untuk mengurapi yang maha kudus. 70 kali 7 masa telah ditetapkan. Saya pinjam bahasa seberang. Telah ditakdirkan atas pertama bangsamu. Itulah Israel yang berkaitan dengan atas kotamu yang kudus. Yerusalem dan bait suci. Pertama menunjuk kepada melenyapkan kefasikan, mengakhiri dosa. Sedangkan dosa itu diperbuat oleh seluruh dunia. Menghapuskan kesalahan, mendatangkan keadilan yang kekal. Pengadilan tata putih, sebelumnya kerajaan 1000 tahun damai. 1000 tahun setelah itu pengadilan tata putih. Saya tidak lagi ngedongeng nih, ini kebenaran yang saya nyatakan. Pengadilan tata putih, pengadilan kekal selama-lamanya untuk mengurapi yang Maha Kudus, Yesus Kristus pada saat datang. Jadi ini berkaitan dengan akhir zaman, berakhirnya dunia. Ditetapkannya oleh Tuhan 70 kali 7 masa. Jadi dunia ditakdirkan umurnya 70 kali 7 masa. Berapa saudara? Nah sekarang perhitungannya seperti apa? Sebab 70 kali 7 masa itu cuma 490. Daniel mendapatkan firman ini hanya 490. Daniel hidup di tahun berapa? Mari kita tilik sejenak. Tahun ini tahun 2014. Ada yang tahu tahun 2014 itu barometer atau ukurannya dari mana? Dari Yesus. Karena 2014 kalau kita sekolah masih SMP, SMA itu selalu ada embel-embelnya. 2014 M Masehi. Berarti dunia ini mengakui sebenarnya Yesus hadir. Karena internasional mengakui ini. 2014 M. Lalu kita tilik sejenak sebelum. Jadi 2014 nih, kalau kita urutkan dan kita mundurkan, maka ada 1070 dan kemudian sampai titik 0. Dunia bukan usianya 2014 loh. Oke, Chinese punya tanggalan, punya tahun. Untuk Chinese masih sekitar 1000 sekian. Jawa juga punya tanggalan. 1000 sekian, entah berapa saya tidak tahu. Mungkin saudara orang Jawa yang tahu yang namanya ada Pahe, Wagi, Kliwon, segala macam. Ya. Saudara ingin tahu tanggalan yang paling kuno siapa? Untuk Chinese, ada yang tahu sekarang ini adalah tahun kuda, katanya begitu kan? Tahun kuda, tahun berapa? 2000 sekian lah. Mungkin lebih sedikit lebih sedikit tua daripada tanggalan internasional 2014. Tapi ada yang tahu tanggalan Israel? Tahun ini bagi dia bukan 2014, 5774. Jadi kalau kita bicara mengenai tanggalan, kita bicara mengenai tahun, maka tahun yang paling tertua itu tahun Israel. Betul kan?
Sekarang sudah 5.774. Bagi Israel. Saya tidak tahu kapan mereka menghitungnya. Wah, kalau saya cerita nanti panjang lagi ya. Kalau gitu dunia cuma segitu. Katakan cuma 6.000. Loh, dinosaurus ada ratusan juta. Sebentar, sedikit saya ungkapkan. Diungkapkan supaya saudara jangan bingung. Pada saat Adam diciptakan, Adam dan Hawa diciptakan, maka sebenarnya itu masih masa kekekalan. Tahun tidak dihitung secara ukuran manusia. Setelah jatuh dalam dosa, baru dihitung secara ukuran manusia. Jadi dinosaurus diciptakan oleh Tuhan sebelum. Jadi manusia itu diciptakan justru yang terakhir. Sebelumnya binatang-binatang, ada besar dan kecil. Di situ ada dinosaurus. Dan manusia, kita masih melihat zaman purba kayak apa gitu. Sorry, manusia sebelum jatuh dalam dosa ada pakaian kemuliaan. Teknologinya teknologi Tuhan. Kalau sudah ingin tahu manusia sebelum jatuh dalam dosa, bagaimana hidupnya? Gampang, ada contohnya. Yesus Kristus pada saat bangkit dari antara orang mati. Itu persis. Makanya Yesus disebut Adam kedua. Itu Adam pertama jatuh dalam dosa. Lalu muncul Adam kedua, Yesus Kristus. Yesus Kristus setelah bangkit dari antara orang mati, itu teknologinya tinggi. Dia memakai tubuh kemuliaan. Itu tubuh kemuliaan dalam teknologi tinggi. Nggak perlu alat, dia terbang. Nggak perlu pintu, dia masuk ke dalam, nembus. Tapi terbuat dari daging. Bisa dipegang. Bukan roh. Itu tubuh sempurna. Dan itulah yang kita akan dapatkan. Jadi kekristenan bukan cuma sekedar berkat jasmani. Itu target kita. Menerima tubuh kemuliaan. Poin selanjutnya. Dan tubuh kemuliaan itu akan diberikan oleh Tuhan. Untuk kita nikmati di dunia ini juga. Nggak cuma setahun 2 tahun. Nggak cuma 70 tahun. Tuhan bikin 1000 tahun. Puas-puasin tadi dunia. Oke, nanti calon. Setelah jatuh dalam dosa baru diukur. Sebelumnya masa kekekalan. Jadi dunia ini berapa? Oh, bisa ratusan juta tahun. Bisa. Karena masa kekekalan tidak dihitung. Oke. Tetapi setelah Daniel. Nah, setelah Daniel. Ingat pada saat zaman Nuh. Manusia diukur waktunya 120 tahun saja. Tapi di akhir zaman ini. Cuma 70 kali 7 masa. Aduh. Tapi bagaimana cara mengukurnya ya? Daniel melewati 2014 karena dia setelah 2014 akan ada 0,0. Tetapi 0 ini kesananya. Jadi kalau kita melihat ada zaman-zaman yang kemudian belakangnya BC, katakanlah 500 BC, itu artinya apa? 500 sebelum Kristus. Dunia mengakui Kristus loh tanpa disadari. Iya kan? Nah, ukurannya dari situ. Oke, 500 sebelum Kristus. Nah sekarang Daniel ini hidupnya di mana? Sekian ratus sebelum Kristus. Jadi kalau kita tambahkan dengan 2000 sekian, katakanlah ditambah 500 lah begitu. Ada sekitar 2500 lah. 2500 yang lalu dia bilang 70 kali 7 masa. 490 tahun dari Daniel ngomong, udah habis dunia kan? Harusnya. Tapi kok kenapa gak habis nih? Ditakdirkannya begitu, tapi kok kenapa nggak habis? Ini masih ada, masih berlanjut. Nah, mari kita simak baik-baik. Oke, kita lanjut. 70 kali 7 masa itu dibagi menjadi beberapa bagian. Kita baca saja dulu karena ini penting. Mari semua kita membaca di dalam kitab Daniel. Daniel pasal 9. Ya, cepat saja ini karena waktunya tidak begitu panjang, saudara. Saya butuh untuk persiapan cepat supaya kita bisa menerima maksimal semua. Ya,
Saya baca, dengar baik. 70 kali 7 masa telah ditetapkan atas bangsamu dan atas kotamu yang kudus, atas untuk melenyapkan kefasikan, untuk mengakhiri dosa, untuk menghapuskan kesalahan, untuk mendatangkan keadilan yang kekal, untuk menggenapkan penglihatan dan nabi, dan untuk mengurapi yang maha kudus. Maka ketahuilah dan pahamilah. Dari saat firman itu keluar, yakni bahwa Yerusalem akan dipulihkan dan dibangun kembali. Sampai pada kedatangan seorang yang diurapi, seorang raja, ada 7 kali 7 masa. Jadi dibagi menjadi 1. 7 kali 7 masa. Katakan, 7 kali 7 masa. Ini peristiwanya. Saat firman keluar, Yerusalem akan dipulihkan. Lalu kemudian, dan 62 kali 7 masa lamanya, kota itu akan dibangun kembali dengan tanah lapang dan paritnya. Tetapi di tengah-tengah kesulitan. Nah, ada peristiwa yang kedua, 62 kali 7 masa. Di mana peristiwanya? Kota itu atau bait suci itu dibangun, tetapi dalam keadaan kesulitan. Tidak seperti bait suci pertama dibangun. Bait suci kedua yang dibangun dalam keadaan kesulitan. Lalu kemudian ada peristiwa yang ketiga. Sesudah ke-62 kali 7 masa itu akan disingkirkan seorang yang telah diurapi. Padahal tidak ada salahnya apa-apa. Maka datanglah rakyat, seorang raja memusnahkan kota dan tempat kudus itu. Tetapi raja itu akan menemui ajalnya dalam air bah. Jadi ada sesudah 62 kali 7 masa. Katakan sesudah. Sesudah 62 kali 7 masa. Saya kurungkan, ini sesuatu yang istimewa. Ini sesuatu yang istimewa. Nah, di sesudah 62 kali 7 masa itu ada peristiwa-peristiwa besar. Yang terbesar. Oke, pertama, akan disingkirkan seorang yang diurapi, tapi tidak ada salahnya. Peristiwa kedua, ada seorang raja yang akan memusnahkan kota dan bait di Yerusalem. Dan kemudian raja itu menemui ajalnya dalam air bah. Itu peristiwa sesudah 62 kali 7 masa. Dan yang terakhir, 1 kali 7 masa. Dan sampai pada akhir zaman akan ada peperangan dan pemusnahan. Seperti yang telah ditetapkan. Itu di peristiwa, ada 3 peristiwa ya. Tambah 1 lagi, ada peperangan besar dan pemusnahan. Ada 3 peristiwa di sesudah 62 kali 7 masa. Saya ulang, sesudah 62 kali 7 masa, ada 3 peristiwa. 1, akan disingkirkan seorang yang diurapi, tapi tidak ada salahnya apa-apa. Kedua, ada seorang raja yang memusnahkan kota dan bait di Yerusalem. Kemudian raja itu menemui ajalnya. Ketiga,